warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Bu Lia Isna ini di sini di pelajaran IPS. Nah, di video kali ini Ibu akan membahas materi kelas 7, yaitu materi potensi sumber daya alam Indonesia dan kemaritiman Indonesia. Kita simak yuk videonya. KD 3.1 dan 4.1 Manusia, Tempat, dan Lingkungan. Bagian C, Potensi Sumber Daya Alam dan Kemaritiman Indonesia. Indikator pembelajaran yang pertama menjelaskan potensi sumber daya alam hutan, menjelaskan potensi sumber daya alam tambang, menjelaskan potensi kemaritiman Indonesia. Potensi sumber daya alam Indonesia diantaranya: sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Atau bisa diartikan, apapun yang ada di alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Potensi sumber daya alam di sini diantaranya potensi sumber daya alam hutan dan potensi sumber daya alam tambang. Potensi sumber daya alam hutan. Hutan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, yaitu mencapai 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Itu menurut data Kemendikbud tahun 2011. Jenis hutan di Indonesia yang pertama ada hutan bakau. Hutan bakau tumbuh di pantai-pantai landai dan berlumpur yang terkena pasang surut air laut. Yang kedua, hutan rawa. Hutan rawa meliputi daerah rawa-rawa dengan berbagai jenis tumbuhan seperti beluntas, pandan, dan ketapang. Yang ketiga, hutan sabana. Sabana adalah padang rumput yang diselingi pepohonan dan banyak terdapat semak belukar. Sabana di Indonesia pada umumnya banyak dijumpai di wilayah Nusa Tenggara dikarenakan wilayah tersebut curah hujannya sangat rendah. Yang keempat, hutan musim. Hutan ini dinamai hutan musim karena memiliki perbedaan kondisi pada musim hujan dan kemarau yang cukup mencolok. Tumbuhan yang ada di hutan musim pada musim kemarau biasanya akan meranggas dan pada musim hujan akan tumbuh lebat kembali. Yang kelima, hutan hujan tropis. Bioma berupa hutan yang selalu basah atau lembab yang dapat ditemui di wilayah sekitar Khatulistiwa, yakni kurang lebih pada lintang 0 derajat sampai 10 derajat ke utara dan ke selatan garis Khatulistiwa. Nah, di Indonesia sendiri, kalau dilihat dari letak lintangnya, Indonesia itu berada di garis Khatulistiwa. Sehingga wilayah Indonesia banyak sekali terdapat hutan hujan tropis, terutama di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan wilayah Papua. Potensi sumber daya alam hutan, di sini ada contoh gambar-gambar hutan-hutan yang ada di Indonesia. Yang pertama ada hutan bakau, hutan rawa, hutan sabana, hutan musim, dan hutan hujan tropis. Hutan Indonesia menyimpan kekayaan flora dan fauna atau keanekaragaman hayati yang besar. Hasil hutan diantaranya kayu, buah-buahan, akar, daun, getah, serta hewan. Nah, di sini ada gambar untuk kayu, buah-buah yang ditemukan di dalam hutan, akar yang bisa dimanfaatkan untuk hiasan, pajangan, ataupun untuk obat-obatan. Ada daun-daunan. Nah, di situ adalah daun yang bisa dikonsumsi ataupun bisa diolah, seperti contohnya daun eukaliptus atau daun minyak kayu putih yang bisa dijadikan sebagai minyak. Yang berikutnya adalah getah. Nah, getah ini diantaranya pada gambar tersebut adalah getah damar. Selain getah damar, juga yang bisa dimanfaatkan adalah getah karet. Nah, lalu di sini adalah manfaat dari hewan. Hewan di sini adalah hewan yang bisa yang tidak dilindungi, ya, terutama itu bisa diambil. Nah, di sini juga ada manfaat dari hewan, diantaranya dari hewan lebah, yaitu madunya.
Jenis-jenis kayu dan sebarannya: kayu keruing, meranti, agatis dihasilkan di wilayah Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Yang kedua ada kayu jati yang banyak dihasilkan di wilayah Jawa Tengah. Lalu juga ada rotan dihasilkan di Kalimantan, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kayu cendana yang dihasilkan di wilayah Nusa Tenggara. Lalu ada kayu rasamala dan akasia yang dihasilkan di wilayah Jawa Barat. Nah, di sini ada gambar pohon-pohon. Ada keruing, meranti, agatis, cendana, jati, dan rasamala. Lalu, yang berikutnya adalah manfaat atau fungsi hutan. Yang pertama untuk menyimpan cadangan air hujan, tempat hidup flora dan fauna, mencegah terjadinya erosi atau pengikisan tanah karena air hujan, menghasilkan oksigen, sumber kehidupan bagi masyarakat, terutama masyarakat sekitar hutan yang biasa mengambil hasil bumi, yaitu berupa hasil-hasil hutan. Potensi sumber daya alam tambang. Sumber daya tambang adalah sumber daya alam yang berasal dari dalam perut bumi dan bersifat tidak dapat diperbaharui. Di sini ada peta persebaran sumber daya alam tambang di Indonesia, kurang lebih ada 23 jenis tambang yang ada di Indonesia. Silakan kalian bisa perhatikan. Dari Sabang sampai Merauke di Indonesia mengandung sumber daya alam tambang. Jenis-jenis hasil tambang diantaranya di sini yang Ibu sebutkan hanya beberapa saja, tapi sebenarnya masih banyak lainnya lagi. Minyak bumi adalah cairan kental berwarna coklat pekat atau gelap atau kehijauan yang mudah terbakar yang berada di lapisan atas dari beberapa area di kerak bumi. Yang kedua, gas alam, sering juga disebut sebagai gas bumi atau gas rawa, adalah bahan bakar fosil berbentuk gas, terutama terdiri dari metana CH4. Yang ketiga adalah batu bara, adalah batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Bauksit adalah sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Pasir besi adalah dimanfaatkan untuk industri logam besi dan industri semen. Dan yang terakhir adalah emas. Emas umumnya dimanfaatkan untuk perhiasan. Potensi kemaritiman Indonesia. Luas laut Indonesia mencakup 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia, yaitu 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam laut tersimpan kekayaan alam yang luar biasa besarnya, diantaranya ada ikan, hasil tambang, mangrove, terumbu karang. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah perikanannya. Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari yang besar, yaitu 6,4 juta ton per tahun. Potensi lestari adalah potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan bagi ikan untuk melakukan regenerasi hingga jumlah ikan yang ditangkap tidak mengurangi populasi ikan. Jadi, maksud dari potensi lestari adalah jumlah ikan yang boleh diambil di Indonesia. Nah, sedangkan di Indonesia pada saat ini potensi lestarinya itu sebenarnya masih besar, tetapi belum bisa dimanfaatkan secara maksimal. Di Indonesia bagian barat dengan rata-rata kedalaman laut 75 meter, ya itu rata-rata ya. Sebenarnya untuk yang terdalamnya bisa lebih dari ratusan meter, ya, tetapi ini dirata-ratakan 75 meter. Jenis ikan yang banyak ditemukan adalah ikan jenis pelagis kecil. Sedangkan di Indonesia bagian timur dengan rata-rata kedalaman laut mencapai 4.000 meter. Nah, ini untuk di wilayah timur itu lautnya sangat dalam. Jenis ikan yang banyak ditemukan pun adalah ikan pelagis besar seperti cakalang dan tuna.
Selain ikan yang ada di laut lepas, ada juga ikan yang dibudidayakan. Di antaranya ada ikan bandeng, udang, dan kerapu, serta masih banyak ikan-ikan yang dibudidayakan. Perikanan di Indonesia sering dijadikan tempat dalam praktek pencurian ikan oleh negara lain atau yang disebut dengan illegal fishing. Nah, yang sekarang banyak diperbincangkan adalah illegal fishing di wilayah Kepulauan Natuna, ya, yaitu wilayah sebelah utara Pulau Kalimantan. Peta persebaran ikan di Indonesia. Nah, ini contohnya. Ya, silakan kalian perhatikan. Di sini ada tuna sirip biru, cakalang, albacora, tuna mata besar, mandihang, dan lain sebagainya. Lalu yang berikutnya adalah hutan mangrove atau hutan bakau. Hutan bakau tumbuh di pantai-pantai landai dan berlumpur yang terkena pasang surut. Nah, di sini ada persebaran hutan mangrove atau hutan bakau di Indonesia yang diwarnai dengan warna hijau, ya, di pesisir-pesisirnya. Nah, itu adalah persebaran hutan bakau di Indonesia. Lalu, fungsi hutan mangrove di sini dibagi menjadi dua. Ada fungsi ekologis. Fungsi ekologis itu adalah fungsi untuk ekosistem di alam. Nah, di sini yang pertama habitat atau tempat hidup binatang laut atau binatang darat. Yang kedua, melindungi pantai dari abrasi. Abrasi itu adalah pengikisan daratan yang disebabkan oleh ombak. Yang kedua, fungsi ekonomis, yaitu dimanfaatkan kayunya untuk bahan pembuatan arang ataupun untuk bahan bakar ataupun bahan pembuat kertas. Dan juga hutan mangrove sekarang ini banyak dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Jenis-jenis hutan mangrove atau tanaman mangrove. Nah, di sini jadi tanaman mangrove itu tidak satu jenis, tetapi di sini diantaranya ada 5 jenis tanaman yang hidup di pesisir pantai atau yang kita sebut dengan hutan mangrove. Ada yang jenisnya seperti keluarga palem-paleman, ya. Dan juga ada seperti pohon biasa, yaitu tanaman bakau. Lalu, terumbu karang. Terumbu karang adalah terumbu atau batuan sedimen kapur laut yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral, yaitu binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Jika ribuan koral membentuk koloni, koral tersebut akan membentuk karang. Luas terumbu karang di Indonesia mencapai 284,3 ribu km persegi atau 18% terumbu karang yang ada di dunia. Ya, jadi terumbu karang di Indonesia itu cukup besar. Di dalam kawasan terumbu karang terdapat 2.500 jenis ikan, 2.500 jenis moluska, 1.500 jenis udang-udangan, dan 590 jenis karang. Syarat daerah yang terdapat terumbu karang diantaranya harus perairan laut, suhu air antara 21 sampai 29 derajat Celcius atau bisa dikatakan perairan tersebut cukup hangat, kondisi air jernih atau tidak tercemar. Ketika air laut itu kotor, maka terumbu karang tidak akan tumbuh dengan baik. Kedalaman air pun lebih dari 18 meter, ya, atau di sini perairannya cukup dangkal, ya, maaf bukan lebih, ya, tapi kurang dari 18 meter. Yang berikutnya, kandungan garam air laut yang cukup tinggi. Nah, itu yang bisa tumbuh terumbu karang. Fungsi dari terumbu karang yang pertama adalah fungsi ekologisnya, yaitu tempat hidup bagi biota laut, ya, ikan, terus ada koral, ya, ataupun tumbuhan yang hidup di dalam laut, itu adanya di wilayah terumbu karang. Lalu ada fungsi ekonomisnya, yaitu menjadi tempat wisata bawah air. Banyak yang melakukan diving, snorkeling. Nah, itu untuk apa? Di antaranya adalah untuk melihat terumbu karang dan ekosistem yang ada di dalamnya.
Nah, bagaimana dengan video pembelajarannya? Mudah dipahami bukan? Nah, jangan lupa ya di komen ya, apalagi kalau misalkan ada yang mau bertanya, di like juga, subscribe, dan jangan lupa share ke teman-temannya yang lain ya, kita berbagi ilmu juga. Ya, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.